Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini RTV kenalin tempat baby and kids spa yang dijamin bikin baby kita betah. Yeay! Ini dia Ar-Rahman Rumah Spa Bayi dan Anak yang berada di Desa Budagan. Dari depan saja udah kelihatan nih ada banner dan tulisan Ar-Rahman Sobat. Skuy, langsung saja kita lihat Ar-Rahman Spa Bayi dan Anak. Dan ini dia arena ruang tunggunya. Langsung yuk kita masuk ke area treatmentnya. Ada area bermainnya juga loh. Dan ini area berenang. Ini nih tempat treatmentnya. Seperti yang kita lihat di interior tempat ini bikin asyik tuh. Gimana nggak bikin betah? Selain tempat ini bersih, banyak gambar-gambar yang lucu dan full color yang bikin anak kita dijamin suka tempat ini. Jangankan anak-anak, kitanya aja dibikin betah tuh. Bawaannya happy terus. Nah, setelah kita keliling area treatment spa, ternyata di Ar-Rahman ada tempat bermain anak di outdoor sobat. Ini dia tempat bermainnya. Wih, adem. Bawaannya seger di mata. Fix tempat ini bakal banyak memikat hati semua kalangan, baik itu anak-anak kita, orang tua juga pasti betah di tempat ini. Eits, siapa sih owner Ar-Rahman Spa Bayi dan Anak ini? Penasaran ya? Yuk kita langsung aja kita bincang-bincang bersama owner Baby and Kids Spa Ar-Rahman. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Nah, di segmen Podcaster kali ini kita sudah hadirkan owner dari Ar-Rahman ya, Ar-Rahman Baby Spa. Oke. Dan kali ini sudah kita hadirkan Dr. Wenti dan Mas Edin. Oke, assalamualaikum. Gimana kabarnya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Sehat semuanya. Sehat ya, alhamdulillah. Iya dong, pastinya gitu ya. Ar-Rahman ini pasti jadi tempat kesukaannya anak-anak ya ini pasti nih karena dimanjakan sekali nih kalau sudah di sini nih. Boleh tahu mungkin prosesnya akhirnya maksudnya ada kepikiran gitu pengen buat Ar-Rahman ini kayak gini, kayak gimana sih awal mulanya kayak gitu? Ya sebenarnya awal mulanya begini, beberapa tahun yang lalu waktu kami baru punya anak pertama, kami ada keinginan untuk menterapi anak kami, dan di situ kami kesulitan untuk mencari di daerah Pamekasan, khususnya umumnya di Madura gitu. Makanya kami akhirnya sampai ke Surabaya. Untuk terapi. Untuk terapi, untuk spa dan lain sebagainya, untuk bayi lah gitu. Untuk terapi renang, masas dan lain sebagainya. Akhirnya kami ke Surabaya. Di situ kami merasa nyaman. Anak kami kan semua orang tua pastinya pengen perkembangan anak optimal lah, perkembangan anak yang optimal. Jadi di situ terapinya bagus, jadi pokoknya sesuai lah gitu terapinya. Dari situ kami akhirnya berdua kayaknya buka di Pamekasan ada nih gitu, boleh nih kayaknya buka seperti ya. Belum ada di itu tahun 2014. Jadi waktu itu ya kita hanya sebatas keinginan, belum tahu gimana bayangannya seperti apa, jadi belum tahu lah gitu. Jadi terus ya hanya sebatas keinginan, kita berdoa mungkin wallahu a'lam, akhirnya ya baru bisa terwujud tahun kemarin. Itu awalnya memang langsung plug jadi segede ini atau sedikit demi sedikit ya gitu. Sebenarnya ya itu dari awal kita namanya keinginan kan, kita berkeinginan, akhirnya
ya wallahu alam, kita juga berdoa juga. Wallahu alam, mungkin namanya rezeki ya, kita tidak tahu dari mana aja jalannya. Wallahu alam, rezekinya kita mungkin dilewatkan dari orang tua. Jadi terus orang tua ada kesempatan, ada rezeki untuk membangun sebuah rumah. Terus ada, karena orang tua tahu keinginan dari kami untuk membuka sebuah usaha spa, diwujudkanlah gitu dengan konsep yang kami inginkan. Jadi kami mengkonsep apa yang ada seperti yang ada di Surabaya, plus minusnya seperti apa. Tentunya minusnya yang di Surabaya kita sempurnakan di sini seutuhnya gitu. Jadi kita konsep rumah spa ini sebagaimana yang kami inginkan. Jadi betah untuk anak-anak, orang tua, dan tentunya optimal untuk terapinya, masas ataupun renangnya begitu. Ya, baik. Dan biasanya yang kita dengar gitu ya, selitingan dari orang-orang gitu, kalau di Ar-Rahman ini yang menjadi daya tarik karena ada dokternya katanya gitu. Jadi mereka tuh bisa lebih percaya gitu ya, ibaratnya memasrahkan anak-anak mereka gitu di terapi di tempat ini kayak gitu. Sebenarnya apa mungkin Dokter Wenti ini memang basic dokter anak atau kayak gimana sih? Ya, kalau sementara sih memang basic saya bukan di anak, saya masih umum, cuman memang keinginan saya untuk bisa melanjutkan fokus ke anak ataupun ke sisi dari terapi anak ini ada. Namun ya untuk sementara ini masih hanya kami fokuskan dulu di spa, kami ingin mengembangkan dari sisi spa ini, dan saya dari keinginan saya memang dan kesenangan saya terhadap ketika saya menghadapi pasien-pasien anak itu menjadi salah satu motivasi saya untuk mengiyakan keinginan kami untuk bisa membuka baby spa ini. Karena ketika saya harus berhadapan dengan pasien anak seperti itu ada suatu tantangan tersendiri dan suatu kesenangan tersendiri ketika saya harus bisa mengobati dan menyembuhkan pasien-pasien anak, sehingga saya coba luapkan di spa ini sehingga saya bisa bertemu dengan anak-anak. Dengan begitu, apabila saya bertemu dengan mereka, mungkin dengan apa yang mereka dapatkan dari sini, saya bisa membantu dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan mereka yang baik dan optimal itu. Oh iya, benar sekali gitu ya. Untuk teknik-tekniknya sendiri tuh gimana? Kan ini baby lah ya kayak gitu. Nah, itu kayak gimana tuh? Riskan kan soalnya anak kecil kayak gitu. Untuk tekniknya sendiri memang kan alhamdulillah juga kami kan membuka peluang usaha ini tidak hanya bermodal dari basic saya juga sebagai seorang dokter, memang kan di keilmuan saya juga diajarkan. Oh, ada gitu. Cuman untuk basic terapi dan treatmentnya ini saya harus lebih mengembangkan lagi seperti itu ya. Itu saya dapatkan dari para yang senior-senior terkait yang memang ahlinya terhadap bidang treatment perawatan spa seperti itu, dan saya mengikuti beberapa pelatihan, training, dan juga beberapa konsultasi dengan para spesialis dokter anak seperti itu, yang mana mereka benar-benar fokus menangani untuk perawatan spa seperti itu. Dan terlebih juga kami kan alhamdulillah untuk para terapis kami memang kami membuka lowongan tersebut untuk para tenaga kesehatan, sehingga mereka juga punya basic terhadap baby atau anak juga. Nah, yang mana kalau kita kan alhamdulillah ada dari akademi kebidanan sama akademi keperawatan ya untuk terapisnya. Nah, itu kan mereka sudah sering ya ketemu dengan pasien-pasien bayi dan anak seperti itu, sehingga untuk ketika saat bertemu di customer spa itu mereka tidak canggung, kemudian mereka lebih luas dan lebih telaten ya untuk bayi dan anak, karena betul. tantangannya ketika ketemu bayi atau anak yang memang apalagi baru pertama kali itu pasti ada yang menangis, kemudian belum lagi ketakutan orang tua kalau misalkan kita melakukan treatment tertentu. Tapi insya Allah dengan apa yang sudah kami terapkan, mungkin akan membuat orang tua itu akan lebih longgar, lebih memberikan untuk membawa putra putrinya ke tempat kami seperti itu, dengan adanya terapis yang memang sudah kami bimbing, kemudian dan basicnya memang kami
sesuaikan dengan tenaga kesehatan seperti itu. Iya benar ya. Jadi memang buat anak-anak tuh di sini memang sudah apa ya, dipegang sama yang udah punya ilmunya kayak gitu kan, kasarannya kan pasti sudah punya basic ilmunya kan kayak gitu. Nah, kita lihat gitu ya dari tempatnya, jangankan anak-anak, yang tua aja kayaknya betah di sini. Betul. Memang konsepnya biar anak-anak itu langsung suka gitu ya. Konsepnya kayak semacam main di rumah sendiri. Iya, gitu. Nah, saya bilang tadi kan saya melihat yang apa namanya rumah spa yang di Surabaya, kemudian kita konsepkan ulang plus minusnya seperti apa. Di situ ada playgroundnya, dan ruang terapisnya harus terpisah dari playground dan sebagainya. Ruang renangnya nyaman, terpisah juga. Jadi anak-anak juga nyaman gitu. Dan sekaligus kami juga punya konsep minimal sebulan atau 2 bulan sekali kita kenapa pakai mat kayak gini, jadi bisa kita ubah warnanya gitu. Oh iya benar. Jadi nggak bosen gitu ya anak-anak kesini. Kebetulan jadi nanti playgroundnya kita rolling lagi mainan yang seperti apa gitu. Jadi ya ada temanya lah biar nanti anak-anak yang ngikutin terapi ya, terapi rutin. Jadi nggak bosen juga kesini. Iya benar-benar. Tadi bilang ada terapi. Nah di sini tuh ada menyediakan untuk terapi apa aja untuk anak-anak? Iya. Jadi di sini kita bagi jadi dua perbedaan ya. Jadi dari baby sama kids. Kalau untuk baby itu biasanya kita dari usia 3 bulan sampai 2 tahun. Untuk di atas 2 tahun sampai kurang lebih 5 tahun kita itu ada kids spa. Oh, kids spa. Dan untuk terapinya dari setiap paket treatment itu ada massage, gym sama swim. Dan untuk kids spa-nya kita ada tambahan treatment yaitu adalah masker atau lulur. Wow. Ya, Dimanjakan sekali ya. Memanjakan ya, nggak hanya ibunya saja. Iya benar. Jadi kan butuh relaksasi juga kulitnya anak juga seperti itu. Benar-benar. Untuk dari sekian banyak yang pernah baby spa di sini, itu kira-kira ada kendala nggak sih sebenarnya? Kalau kendala sih ya namanya bayi atau anak ya, namanya mereka pasti kan apalagi lingkungan baru. Yang paling sering kita temui adalah lingkungan baru dan ketemu orang baru sama lingkungan baru, dan itu yang butuh tantangan buat kita, yang mana kita harus benar-benar membuat mereka itu rasa nyaman. Jadi kita nggak memaksakan. Kalau misalkan kita memaksakan kepada mereka dengan lingkungan baru, orang baru, kita paksakan, kita lakukan treatment, mereka akan merasa ketakutan. Dan itu yang kita tidak inginkan. Sehingga tantangan kita bagaimana agar tidak menimbulkan trauma psikis pada anak tersebut, pada bayi tersebut. Karena kalau sudah menimbulkan trauma psikis, yang mana selain juga akan membuat memori mereka apabila ke tempat sini lagi pasti akan ketakutan. Yaitu dan yang kedua juga akan berpengaruh juga tuh untuk pertumbuhan, untuk perkembangan otaknya nanti seperti itu, karena mereka pasti memorinya menjadi negatif. Iya benar-benar. Nanti datang ke sini langsung kayak gitu ya. Kayak fobia. Iya benar. Tapi sebenarnya benar nggak sih, saya pernah dengar gitu katanya kalau di sini kan ada massage-nya juga kan ya. Biasanya anak-anak yang benar dipijatnya itu ketika anak-anak tuh nggak sampai nangis kayak gitu ya. Ya, bener nggak sih dok? Jadi kalau makanya kami benar-benar menerapkan di mana tidak menimbulkan trauma psikis pada anak, karena yang kami harapkan itu adalah manfaatnya. Kalau kita memaksakan suatu treatment kepada bayi atau anak, kadang yang merasa puas hanya orang tuanya saja seperti itu. Yang penting anakku sudah dilakukan treatment, ya sudah gitu. Tapi kita nggak tahu sebenarnya mereka itu kan juga punya sisi yang harus kita pertimbangkan. Kalau misalkan mereka mendapatkan treatment ketika mereka benar-benar rileks, itu insya Allah manfaatnya akan lebih terasa seperti itu. Karena dari sifat dari efek untuk treatmentnya itu kan juga memiliki manfaat. Kalau kita lakukan dengan rileks, insya Allah manfaatnya juga akan lebih terasa dibandingkan
kita melakukan treatment, anaknya jadi trauma. Nah, otaknya kan akhirnya nggak bagus juga tuh untuk perkembangan otaknya, memorinya nggak bagus, manfaatnya nggak dapet, malah kejer-kejer nangis sendiri. Nah, untuk dari sekian banyak fasilitas di tempat ini, kira-kira nih mungkin ada yang masih penasaran harganya dari berapa? Dari berapa? Biasanya kadang takut orang tuh, aduh, harganya pasti mahal nih, kayak gitu tuh biasanya orang-orang. Ya, untuk harga memang kami dengan pertimbangan banyak hal ya, soalnya kita masih di lingkungan lokal di Pamekasan, harus bisa memberikan pelayanan bagaimana yang bisa dijangkau oleh masyarakat, namun bisa merasakan pelayanan yang baik, seperti yang terbaik, yang optimal seperti itu ya. Jadi untuk massage itu kalau baby dan kids itu sama, itu 40.000 ya. Kemudian untuk gymnya 10.000, dan untuk swimnya untuk baby kita 50.000, dan untuk yang kids itu 65.000 karena kolamnya itu berbeda seperti itu ya. Antara kids dan swim itu berbeda. Dan kalaupun misalkan kalau customer itu mengambil satu paket treatment, itu biasanya kita ada potongan khusus. Jadi harganya bukan total dari yang rincian tadi seperti itu. Jadi ada potongan khusus sebesar 15.000. Jadi yang semestinya misalkan untuk yang babynya itu 100.000, untuk totalan dari rincian tadi itu menjadi 85.000 saja seperti itu ya. Jadi agar bisa menjangkau dari setiap customer yang ada, insya Allah. Yang penting kan manfaatnya ya. Betul. Untuk babynya itu tuh yang paling penting. Nah, rencana nanti ke depan bakalan mau ditambah apa lagi mungkin? Ada gitu. Big project mungkin, pengembangan dari tempat ini mungkin, upgradingnya gitu. Ya, untuk memang sih kalau prinsipnya konsep kami berdua memang selalu harus ada yang fresh. Berapa bulan sekali kita harus sesuatu yang baru gitu ya. Jadi seperti yang lalu mungkin dari yang sebelumnya, dari awal kita buka 2020 ini, alhamdulillah sekarang kita yang paling ini jadwalnya. Jadi hal yang paling ini jadwal yang sebelumnya kita sampai siang, kita alhamdulillah sekarang sudah berkembang bisa membuka untuk sore hari. Jadi sebenarnya proses sekarang ini usaha kami kan baru buka, sebenarnya mau buka itu tahun lalu pas Maret 2020. Iya, pas pandemi dong ya. Awal. Jadi kita putuskan terus pending dulu lihat sikon. Di situ padahal kami dari Februari ya sudah rekrut karyawan, sudah training dan lain sebagainya ya. Qadarullah ada situasi seperti itu, ya sudah kita pending, putuskan sampai kita undur sampai Agustus. Akhirnya kita beranikan buka pelan-pelan, kita jadwalnya diperpendek dan lain sebagainya, ada sistem reservasi. Pokoknya kita karena kondisi pandemi, kita juga jaga kenyamanan customer. Terus ya dalam berjalannya waktu 1 tahun ini kita masih istilahnya ya coba-coba trial dan error lah. Keinginan customer atau bisanya customer masyarakat Pamekasan ini seperti apa sih gitu. Kita coba buka jam sekian sampai jam sekian, kita buka sore treatmentnya, kita tidak tahu besoknya kita mau seperti apa gitu loh. Untuk spa yang pasti kita masih mencoba pasarnya masyarakat Pamekasan ini seperti apa, kita keinginannya gitu. Jadi ya masih pelan-pelan lah Mas. Untuk projectnya masih pelan-pelan gitu. Cari inspirasi lagi gitu ya nanti. Tapi ada rencana buka sampai malam kah mungkin? Itu kemarin sempat terpikirkan sih, ya sudah lama kayaknya. Kalau ya dari sisi kesehatan kan saya bilang ke istri, boleh enggak kalau anak renang malam? Oh iya, benar. Coba deh cari jurnalnya seperti apa ya, masih proses karena istri kan enggak mau asal buka terus gitu, jadi harus ada keinginannya, penelitian dan teorinya harus benar-benar. Betul. Jadi juga pelan-pelan lah Mas. Kalau ide sih banyak, cuma kita juga lihat kondisi ya seperti ini pelan-pelan gitu. Oh iya dokter, mungkin yang boleh
sebenarnya sih sewajarnya baby itu bisa di spa itu melihat dari berat badan kah atau dari usia sebenarnya? Ya, sebenarnya kan per treatment itu ada beberapa treatment ya. Spa itu sendiri kan kalau di tempat kami ada massage, gym dan swim. Kalau untuk massage itu sebenarnya kalau pada saat dia awal kelahirannya sudah bisa dengan kondisi bayi yang sehat, bugar, tanpa ada masalah misalkan di kesehatannya. Kadang kan seorang bayi juga dilahirkan dengan ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, mohon maaf, seperti misalkan ada kelainan jantung misalkan begitu, atau ada sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan untuk treatment massage. Namun untuk treatment yang seperti gym dan swim itu sendiri itu memang untuk minimal usianya dilakukan di usia 3 bulan karena disesuaikan dengan kondisi perkembangan dari bayi tersebut. Karena diharapkan perkembangan itu benar-benar bertahap. Jadi enggak kita lakukan asal-asalan tanpa memandang bagaimana perkembangannya. Karena diharapkan kalau untuk gym dan swim itu bayi misalkan salah satunya syaratnya leher harus tegak misalkan seperti itu. Karena kalau misalkan kondisi leher tidak tegak di usia kurang dari 3 bulan itu akan akan berisiko untuk perkembangannya yang tidak bertahap, seperti tidak step by step, karena diharapkan harus step by step agar perkembangannya bisa tercapai lebih baik seperti itu. Bagi yang nonton mungkin ingin tahu lebih dalam tentang Ar-Rahman, mungkin ada sosial medianya, mungkin bisa disampaikan. Media istri aja. Ya. Alhamdulillah kalau sosial media kita ada Instagram. Kalau di Instagram kita bisa dilihat di Ar-Rahman Rumah Spa Bayi Anak. Kalau untuk Facebook itu ada Ar-Rahman Rumah Spa. Ya. Oh iya, dari tadi penasaran, kenapa kok namanya Ar-Rahman? Gitu. Kenapa kok nggak yang lain kayak gitu? Itu kan pasti ada filosofinya tuh. Iya. Dari kemarin tanya dulu nih tanya masalah itu. Apa ya kira-kira jawabannya? Udah dipersiapkan. Ayo jawab. Ya, namanya sih Ar-Rahman ya, awalnya sih apa ya? Karena Ar-Rahman. Nah, cobalah kita, karena kita punya usaha ini semua kan atas doa kita, mungkin Allah mengabulkan ya. Ya, alhamdulillah kita bisa membangun ini. Cobalah kita kasih nama Ar-Rahman. Kita ngambil nama Asmaul Husna pertamanya, yang kebetulan juga itu nama ini sesuai dengan nama bapak orang tua kita yang membangun rumah ini. Jadi anggap dedikasi sebagai dedikasi kami gitu. Karena tanpa beliau juga yang belum membangun kita yang membangun ruangan untuk bangunan ini, kita tidak bisa apa-apa juga seperti itu. Support sama bapak ya. Sama bapak. Kebetulan namanya sama Bos. Oh. Antara bapak dan Asmaul Husna. Bismillah. Insya Allah ya. Insya Allah semoga menjadi berkah. Amin. Oke, mungkin ada sedikit motivasi mungkin yang buat yang nonton nih. Yang mungkin buat orang tua yang masih worry gitu lah, anaknya mau di spa kayak gitu-gitu. Ya. Jadi kita membangun ini juga tujuannya ingin memberikan edukasi, ingin membuka wawasan bagi para orang tua khususnya di Pamekasan ya, yang harapan kami yang mana bisa membuat orang tua itu lebih perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak para orang tua sekalian, karena yang mana perkembangan dan pertumbuhan anak itu nggak bisa diulang lagi. Kalau sudah telat ya kita harus bagaimana cara mengatasinya. Nah, agar tidak telat, silakan bisa dibawa ke tempat kami untuk bisa selain membantu dilihat dari treatmentnya, itu kan punya beberapa manfaat yang alhamdulillah dan insya Allah mudah-mudahan bisa membantu terhadap untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan, dan juga mencapai pertumbuhan yang baik dan juga optimal seperti itu. Jadi
agar tidak telat apalagi di periode emasnya, itu diharapkan bisa melakukan treatment spa seperti itu. Kalau misalkan agak worry, bisa konsultasi dulu melalui chat admin kami, apalagi misalkan kondisi pandemi seperti saat ini mungkin ya. Orang tua biasanya agak takutnya di situ juga membawa buah hatinya keluar dari rumah. Insya Allah kalau di tempat kami untuk sampai saat ini, insya Allah kami amanah terhadap protokol kesehatan. Jadi benar-benar menjaga bagaimana tetap nyaman, aman, dan sehat baik untuk customer maupun untuk orang tua, baik untuk customer bayi dan anak maupun orang tua serta untuk kami tenaga kesehatan seperti itu yang melakukan treatment di tempat ini seperti itu. Jadi nggak perlu worry, nggak perlu takut. Insya Allah kami amanah dan semua kami lakukan demi membantu para bunda dan ayah sekalian di rumah untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak yang baik serta optimal. Jadi sebenarnya nambahin sedikit Mas ya. Boleh. Bukan kata-kata motivasi ya dari kami, cuma kita berharap selain membuka usaha spa ini, kita berharap orang tua khususnya yang ada di Pamekasan itu tahu tahu terhadap ilmu perkembangan terhadap anak gitu. Jangan disepelekan. Jadi saya basicnya bukan orang kesehatan, cuma karena alhamdulillah beristri seorang tenaga kesehatan, jadi saya ternyata kalau ada proses yang skip dari anak itu pengaruh terhadap nanti dewasanya begitu. Jadi ayo kita worry terhadap perkembangan anak, proses perkembangan anaknya itu harus dioptimalkan. Jadi kita harapin dari anak-anak itu mungkin bisa berbakti pada bangsa dan negara, pada orang tua, pada agama, itu khususnya untuk orang tua di Pamekasan. Karena anak itu adalah aset ya. Ya, aset. Gitu. Insya Allah kalau persiapan dari sedini mungkin lebih baik, insya Allah nanti akan ketika generasinya sudah mulai mereka dewasa, insya Allah akan menyumbangkan lebih baik lagi untuk bangsa, negara, dan juga agama. Berarti yang kesini tuh boleh dong ya, nggak pas langsung jadi konsultasi dulu, boleh nggak? Bisa. Nanti biasanya kalau misalkan ada keluhan-keluhan sebelumnya, misalkan bisa konsultasi terlebih dahulu juga bisa seperti itu. Jadi lebih baik sih reservasi, apalagi kondisi pandemi sekarang ya. Jadi kami memang benar-benar jadwal itu benar-benar kami atur seperti itu. Jadi biar nggak bersamaan antara satu customer dengan customer lainnya, karena ya kita untuk menjaga benar-benar agar tidak terjadi penularan, salah satunya apalagi pandemi seperti sekarang ini, karena riskan sekali ya untuk buah hati. Jadi benar-benar kami jaga. Kalau memang harus reservasi itu lebih baik. Kalau misalkan tanpa reservasi pun itu tidak apa-apa, bisa langsung datang ke tempat kami, tapi tetap per satu jadwal biasanya untuk satu customer. Oh gitu. Jadi puas gitu ya customernya gitu, ngerasa jadi emang berasa satu tempat untuk iya benar. Perlu digarisbawahi juga kalau sebenarnya memang pertumbuhan anak itu kita harus lebih care ya, harus lebih peduli ya kayak gitu ya. Karena memang di umur sekian itu memang masa-masanya. Misal dulu anak kedua kami itu sulit untuk merangkak. Iya. Jadi kayak mau skip. Saya sih biasa aja, cuma kok istri kok begitu khawatirnya gitu, kok tanpa merangkak dari duduk kok mau langsung berdiri begitu. Oh itu juga termasuk kelainan juga kalau bukan kelainan sih sebenarnya, jadi tahapan perkembangan ya. Jadi itu kan ada perkembangan ya. Perkembangan itu sendiri kan banyak, dari sisi motorik, dari sisi bahasa dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan itu bisa dilalui step by step sesuai urutannya, itu akan lebih bagus seperti itu untuk dari sisi otaknya. Tapi kalaupun memang tidak dilewati sebenarnya, untuk misalkan kita lihat dulu sih motoriknya yang sisi apa, misalkan perkembangan mana yang mereka lewati seperti itu. Ada yang memang perlu diworrykan, ada yang memang tidak apa-apa, tapi lebih baik, alangkah lebih baik itu dilalui seperti itu. Ada yang perlu kita
worry, oh ini nggak dilalui, berarti seperti misalkan keterlambatan bicara dan lain sebagainya. Nah itu benar-benar worry banget ya, karena memang itu harus dilalui di usia misalkan 12 bulan sampai 16 bulan harusnya seperti apa, misalkan tahapan bicaranya, tahapan motoriknya itu kan berbeda di tiap anak. Nah itu yang membuat suami yang dulu itu sempat worry-nya seperti itu, tapi saya maksudnya yang worry seperti itu, tapi kalau suami kan mungkin nggak ngerti ya. Nggak ngerti, saya rasa biasa aja gitu. Malah tanpa merangkak, bagus-bagus iya, aja langsung jalan gitu. Langsung gitu lupa. Dan alhamdulillah kok juga di tempat kami, jadi selain dilakukan treatment, kita juga memantau terkait pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang di luar sisi normalnya, misalkan nanti akan kami arahkan, misalkan bisa misalkan dari sisi apa yang kurang atau dari sisi apa yang mengalami keterlambatan, nanti kita arahkan customer tersebut untuk datang kepada ahlinya seperti itu, karena terkait kegangguan atau kekurangan yang ada pada si buah hatinya, agar tidak sampai telat terlalu jauh seperti itu. Jadi kami bisa sebagai gatekeeper, jadi pada awal sebagai yang bisa melihat mana sih yang sekiranya masih kurang atau mana sih yang harus diperbaiki sejak sekarang sebelum dia terlambat, seperti itu kan. Dalam tahapan perkembangan ada red flag seperti itu, yang mana itu harus benar-benar kita cek dan pantau setiap bulannya. Jadi kalau yang datang ke sini, insya Allah kami pasti lakukan pemantauan terkait pertumbuhan dan perkembangan dari buah hati tersebut. Jadi kita memang harus lebih peduli terhadap pertumbuhan anak-anak ya, kayak gitu. Oke, terima kasih buat Mas Edwin dan Dr. Wenti sudah berbagi tentang anak kayak gitu ya, tentang baby lah ya, dan tentang pertumbuhan dan lain-lain. Dan terima kasih juga buat yang nonton, dan see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.